nggak boleh. Ya emang namanya bukan Yahweh kok. Yahweh, Ya tuh kalau gue ngomong, sebutin Yahweh. Emang namanya bukan Yahweh. Salah semua kalau itu kan Hasem, yang pertama. Hasem, Kalau kalau yang pertama kali ngucapin Yahweh kan sarjana Jerman bernama Wilhelm Gesenius abad 16. Dia hmm. memformulasikan nama itu pembacanya. Nah, kalau Hashem, Musa mengajarkan pernah memanggil Yahweh dengan Hashem di dalam kitab Imamat. Imamat berapa ya? Ada tuh. Ntar gue cari. Musa memanggil Yahweh dengan nama Hashem. Dan Hashem juga memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai juga kepada Hmm. Abraham. Iya, pada Abraham. Pada Yakov juga pernah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Yang merupakan proper name-nya dia. Salah satu dari ketiga proper name dia. Jadi si Matat itu bukan Hashem, nggak ada yang bisa tidak ada yang bisa sama dengan Hashem atau menyamai. Ada ayatnya gini bunyinya. Uh, apa ya? Enlo aguf eneguf. Jadi tidak ada yang bisa apa namanya disetarakan dengan Hashem. Dengan apapun nggak ada gitu. Hmm. Gitu. Nah, jadi apa sih lagi juga kalau kau belajar tentang kemalaikatan ya di dalam Talmud. Jadi malaikat Matat ini di atas daripada 10 tingkatan malaikat. Kan ada
Bukan yang dibangun oleh Herodes ya, bait suci kedua, salah itu. Enggak, oke lah, good. Sekarang kalau itu ada di mana di kitab Yeskiel? Yang tulang-tulang Iya, itu. kita Yang Yeskiel, ya, Yeskiel Yeskiel berapa coba? Gue pengen tahu. 45 ya. Bentar. Gue catat dulu, gue Banyak. catat bentar. Yeskiel 45 ayat. Bentar ya. Ya, itu semua Yeskiel 45 bahwa semua korban itu akan diresume kembali. Baca aja dari awal sampai akhir. Yeskiel 45. Oke, gue catat. Terus kemana lagi? Biar gue pelajarin. Yesaya. Oh iya, saya juga. Saya berapa? Tapi at least Taurat ini lu nggak bisa menjalankan sudah 2000 tahun. Taurat lu nggak bisa menjalankan utuh. Yang mana? Contohnya? Contoh, oh sebentar. Contohnya, Kurbanot. bukan iya. Contoh korban bakaran, korban sembelihan, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, korban nazar, korban sukarela, anak-anak sulung lembu sapi, kambing dombamu. Itu kan ada di kitab Ulangan tuh, Ulangan 12 ayat 1 sampai 7. Itu lo nggak bisa melakukan itu. Kalau iya. Imamat dan ingat. Enggak, ini perintah. Enggak, ini perintah sebelum Bait Allah sebelum Bait Allah ada tuh waktu itu. Zamannya Musa, bro. Ulangan 12 ayat 1 sampai 7. Oh, jangan salah, zaman Musa udah ada miskan. Sebenarnya sama. Ini bukan, bro. Sebentar. Bukan suci, tetapi tempat enggak ini loh. Enggak nih, tetapi tempat yang akan dipilih Hasem, Allah ilahmu dari segala sukumu itu loh yang di ayat berapa tuh? Bentar. Saya Ulangan 1 itu kan tapi kalau bentuk belum suci, kan waktu itu. Iya, tapi udah ada miskan di situ. Iya benar, betul. Gue tahu itu, Bill. Cuman kan gue kenapa nggak pakai imamat, belum pakai ke imamat. Jadi perintah itu sudah ada, udah sebelum adanya Bait Allah itu udah ditetapkan gitu loh. Ya kan udah ada miskan gimana? Nah, iya. Perintah soal korbanat itu sebelum ada bait suci udah ditetapkan. Ya nggak apa-apa. Ya artinya sekarang udah nggak ada Bait Allah pun ya nggak bisa toh. Ya iya, tapi kan nggak usah takut dong. Bait suci kan akan dibangun. Lihat dong ukurannya berbeda dengan ukuran bait suci kedua dan ketiga pertama. Beda. Nggak apa-apa, Bill. Nggak apa-apa. Nggak. Itu kan iya oke. Gue bukan membicarakan tentang ada yang akan bait ketiga. Tapi sekarang ini lu kan nggak bisa toh. Kan tadi kan premis di depannya apa sih tadi gue omongin? Kalian kan nggak bisa melakukan Taurat lagi, Bill. Gue bilang gitu. Taurat boleh. Kalau Taurat harus dilakukan. Keimamatan. Nggak bisa keseluruhan. Namanya aja imamat. Imamnya kan belum ada. Jadi nggak bisa itu dilakukan. dia. Nah, iya. Tapi kalau lu bilang Torah, lu salah. Karena Torah itu tidak hanya soal korban dan sebagainya, tapi luas. Misalnya tentang misfot, ya. Gimana kalau perintah dasar misalnya seperti Asara Defarot atau 10 perintah itu mesti dilakukan. Lakor yang masa berdekaso, kita minta avot itu mesti dilakukan. Ingatan Kristus sahabat harus dilakukan. Keimamatan itu kan ada di bagian dari Taurat, bro. Iya, kalau lu kan pukul rata. Taurat itu artinya pukul rata. Kalau lu ngomong Taurat, tapi kalau lu ngomong masalah korbanot, nah spesifik. Emang bisa ya Taurat tanpa keimamatan? Gimana? Emang bisa ya Taurat dijalankan tanpa keimamatan? Nah, itu bedanya Taurat, Misfot, Hukim, dan Mispatim yang nggak kalian paham. Wah, ini dia. Oke, gue jelasin ya. Ya. Jadi gue nanya kok. Taurat, loh, jadi ada dipisahkan antara Taurat, Misfot, Hukim, dan Mispatim. Itu ada 4 hal yang berbeda dipisahkan. Kalau baca teks aslinya itu dipisahkan. Apa tuh lah? Coba jelaskan lah. Coba lah. Jadi Torah kan artinya instruksi. Nah di dalamnya ada miswat misalnya perintahnya misalnya jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, tapi kalau misalnya kayak lu tadi misalnya korbanot, imamatan itu ranahnya di Hukim itu yang pernah gue ceritakan. Nah dan juga memang benar kata lo kita tidak bisa melakukan keimamatan. Kenapa?
tidak bisa memberikan korban dan perpuluhan juga nggak bisa. Banyak Nah, itu hal, benar. banyak hal. Perpuluhan nggak boleh dikasih karena nggak ada Benar. imam dan tidak boleh diambil oleh otoritas lain kecuali menurut imamat aturannya ialah orang Lewi, orang asing, janda dan anak yatim itu yang boleh menerima perpuluhan. Oke, gue sekarang nggak sebelum ke situ. Kayak lo nih, lo kan di Jakarta nih, di Indonesia maksud gue. Lo pun nggak bisa melakukan perpuluhan kan? Andai kata ada bait Allah pun, lo nggak bisa kan melakukan perpuluhan? Kata siapa kan perintahnya setahun 3 kali ke sana. Ya lo harus ke sana maksud gue, bukan di sini kan? Nggak di sini nggak bisa. Iya. Dan nggak usah khawatir kecuali tidak di bait suci ketiga pada waktu nanti kan semua orang-orang yang dikembangkan akan dibawa pulang. Zakat itu sama nggak? Perpuluhan sama zakat. Zakat. Sedekah kali. Zakat. Zakat bahasa Ibrani apa? Ya, orang membantu orang-orang miskin lah. Oh, sedekah lah itu hitungannya. Iya, sedekah sama perpuluhan sama nggak? Beda lah. Kalau perpuluhan beda toh? itu beda. Beda. Ada yang ngotot sama. Kalau perpuluhan itu bentuknya bukan uang atau diganti, nggak bisa. Bentuknya adalah bentuk tanam hasil bumi kan? Pertanian. Hasil bumi atau hasil ternak gitu. Benar. Jadi biasanya orang zaman dulu kalau dia jauh bawa uang lalu dia nanti beli ternak di sana atau beli apa di sekitar situ gitu. Benar, ada yang ngotot itu zakat, sedekah. Loh, bukan. Beda. Itu, iya, gue dibilang so tahu. Udah. Ngapain? Jelas beda. Kalau sedekah ya kita memberi, tapi memang sekarang nggak bisa perpuluhan, nggak bisa, karena nggak ada keimamatan dan bait sucinya juga nggak ada. Korban nazar juga tuh nggak bisa. Iya, pokoknya semua korbanot itu bisa dilakukan. Semua yang dulu ada di bait suci, jangan kata gitu ya. Bait suci kedua aja itu ada 5 hal yang tidak ada di seperti bait suci pertama. Yang pertama nggak ada Aaron Brit, tabut perjanjian nggak ada waktu itu, hilang, digaibkan, hilang. Ada 4 hal lagi ya. Oh, api yang membakar korban itu biasanya dari langit turun nggak turun. Kedua. Nah, kenapa bait suci kedua tidak ada hal demikian? Karena bait suci kedua tidak dibangun atas prakarsa keturunan Sem. Ya. Keturunan Sem itu jelas Shlomo HaMelech yang punya hak itu. Nah, tapi di bait suci kedua itu di prakarsanya ialah raja siapa namanya itu? Raja siapa namanya? Yang raja Persia tuh? Oh, Kores. Raja Kores adalah keturunan dari keturunan Ham ya. Istilahnya. Ham, sorry, Yafet. Ham kan yang tutup. Yafet. Dari keturunan Yafet dia. Oh, yang ketiga ini yang sedang kita nanti menurut kita para nabi ya. Suci ketiga ini ya kita lihat aja nanti bagaimana. Mudah-mudahan kita punya dikasih kesempatan untuk melihat bait suci ketiga berdiri. Untuk mengganti keimamatannya tuh lu menggunakan apa? Oh, lewat tefillah. Makanya di dalam kita tefillah sehari 3 kali itu ada doa yang tertulis di dalam Torah soal korbanot. Misalnya, Emel Hasem El Moshe Lemor, Yasak Yon Nekhoset. Jadi di dalam Torah kan ada berfirmanlah Hasem kepada Musa, hendaklah engkau membuat wadah untuk mencuci tangan supaya orang yang melayani di bait suci mereka mencuci tangan dari kakinya supaya mereka tidak mati. Jadi kalau melanggar protokoler di bait suci, tidak mencuci tangan dan mencuci kakinya, begitu melakukan ibadah di bait suci pasti mati itu. Tapi bukannya yang gue tahu tefillah itu harus, kalau melakukan tefillah itu harus ini ya, memberi kurban juga setelah melakukan tefillah. Oke, jadi menurut kitab Maliaki dikatakan ya Hasem
kiranya bibir kami menjadi ganti korban lembu. Dengan kata lain, pengganti daripada korban lembu pada saat ini adalah doa-doa kami. Gitu. Coba di mana tuh? Di Hah? Mika berapa? Maliaki berapa tadi lu sebut? Tunggu. Ini gue catat loh, Bil. Catat Mau loh, belajar aduh, gua. catat. Mau belajar nih. Ini lu pelan-pelan kalau gue. Nah, Maliaki tadi lu sebut ya? nah, gua lihat di sini, gua tadi di kamar, jadi ada jauh dari buku gua. Urbanos. Lu gak kemana-mana minggu? Gue sakit gue. Kemarin. Pakai apaan lo? Iya, asam lambung gue kena ICU gue terus tenggorokan gue. Iya, masuk ICU gue. Serius lo? Iya. Kok ada yang ngasih tahu? Iya, namanya juga ICU. Enggak, gue gara-gara terlalu sakit. Udah gue pikir gue ICU aja lah, supaya kena infus gue. Kalau kena infus ya, lebih enak. Gue sakit banget kemarin. Iya. Emang kalau asam lambung rasanya gimana sih? Apa? Wah, sakit banget, Bil. Kayak dipompa. Ini loh, lambung lo dipompa terus, tapi udah gak ada lagi dipompa, tapi terus pompa. Muntah cuman gak ada lagi yang gue dibuntain. Sampai keluar kuningnya pun hilang sampai angin. Wah, sakit banget dah. Itu makanya kalau sebelum minum itu mesti makan dulu. Kalau yang sering gitu orang yang suka minum, dia karena perut kosong. Gue nggak biasa gue makan. Malah nggak bisa gue. Wah, ini si kupluk. Lo ini Ananis Damascus. Lupa gue nama lo, pakai ini lo, kenapa sih lo ganti-ganti? Ping salaman. Iya. Sabdo. Dia mah pamer mau ini dia peluk-pelukan sama si Billy dia. Peluk-pelukan sama Billy, cuman aduh momennya belum pas nih. Nanti kalau mau masuk nanti beda nih, jangan deh. Nanti dulu dah. Pas lu ngomong ehat. Toket. Masuk. Yeah. Nonton bola dia. Justin disuruh masuk sini. Tak ulek-ulek kayak gini. Ulek. Nah, ya tahu. Ini pokoknya udah ada timing ehat masuk. Apa itu ehat? Ehat itu apa, Bil? Ntar dulu gue mau tahu Maliaki ini nih, Bil. Atau ntar aja nih, Bil. Gampang nih, Bil. Gue ada buku udah di sini, cuman gue lagi nyari di mana. Kadang-kadang gitu kalau udah ditandain tuh suka lupa di mananya. Ini pasti ketemu. Pak, Ananis Damascus. Ananis Damascus. Gue kira Kristen loh. Ketemu salam si Sabdo. Ya gue lupa, waktu itu dia pernah pakai suaranya, cuman gue lupa nih siapa Ananis ini.
Logo dari dulu begini nama. Nggak berubah. Gue mah di mana aja, mau di tele, mau di Zoom, mau di TikTok, itu aja nama gue. Nggak mau ganti. Bill, Ya, Adam itu ditempatkan di bumi itu di surga, Bill. bismillah. Nah, kemarin gue dibilang ngaco Beda, di bumi. beda. Yahudi sama Islam beda. Di bumi. Ya kalau ente di surga kan, Adam ditempatin jatuh, kagak pakai helm. Ya kan? Digelincirkan. Itu jauh loh, coy. Syamaim ke bumi. Buset. Langit ketujuh. Udah. Itu turunnya itu beneran. Belum kayak bumi mati tuh kayaknya tuh. Serius. Enggak itu. Adam kalau dari surga diturunin ke bumi. Belum nyampe bumi udah mati itu. Nah, katanya Yesus juga naik ke surga. Nah, kok jadi ngomong Yesus sih? Ntar lagi Paulus nih. Ntar lagi Paulus nih. Paulus nih ntar lagi nih. Ayo. Udah pakai celana legging nih, udah pengen lari nih. Celana legging kan. Siap-siap lari. Ya. Anjir lagi ngomong. Ayo. Lagi ngomongin Adam, woi. Adam. Nah iya makanya Yesus gimana tuh naiknya? Kan sama-sama manusia. Aduh. Ini ada Rion. Lalu bentar ya. Yesus, nanti Yesus nih. Gimana? Nanyanya Yesus nih. Gimana? Yesus nih. Emang di bumi di Ulangi tempatnya. lagi. Taruh, ulangi lagi. Adam jatuh ke bumi. Oh, justru skenario-nya awalnya blueprint-nya ialah untuk tinggal di bumi ini. Jadi kenapa bukan manusia dulu diciptakan, tapi bumi dan segala isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, karena nanti yang akan makhluk yang akan menempatinya ialah manusia atau Adam itu, gitu. Jadi tempatnya di sini memang ditakdirkan dibuat untuk hidup di bumi ini, planet ini untuk manusia, untuk Adam. Gitu. Berarti skenario-nya memang tinggal di bumi gitu ya? Iya, betul. Dan ketika dia jatuh kan dia diusir tuh, dan pintu gerbang daripada pintu masuk daripada Gan Eden itu dijaga oleh malaikat kerub supaya jangan sampai mereka masuk dan makan buah kehidupan. Nah, gua nggak bayangin ya kalau misalnya sampai Adam itu ngambil buah kehidupan terus dimakan, waduh, jadinya makhluknya ya kayak iblis. Jadi bentuk makhluknya seperti apa gitu? Iblis. Kalau iblis kan memang ya, jadi iblis kayak enggak, kalau iblis bahannya kan berbeda dengan bahan malaikat, beda. Makanya nggak kebayang kayak apa gitu. Dari Gan Eden. Jadi ketika Tuhan telah menciptakan langit dan bumi ini, baru Tuhan menciptakan sebuah immortal, taman. Dia nggak bisa mati tapi dalam keadaan berdosa tuh. Bisa. Tapi ada sebuah taman yang dibuat oleh Tuhan khusus ya. Nah, tapi Taman Eden itu bisa dikatakan sekarang udah nggak ada, atau bisa dikatakan itu ada di dimensi lain lah, kurang lebih begitu. Karena nggak di bumi, dia di bumi, tapi ketika jatuh ke dalam dosa, nah waktu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu ya,
Hawa itu tidak hanya memberikan kepada Adam saja, tapi juga kepada seluruh binatang-binatang. Makanya nature daripada sifat daripada alam ini semua berubah. Ya, binatang jadi membunuh binatang, segalanya semua jadi berubah nature-nya. Karena Hawa memberikan juga kepada binatang-binatang yang lainnya. Itu. Ambil, Cuma satu binatang yang tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah burung phoenix. Burung phoenix. Kang Bil, Ya. mau nanya ini terkait dengan upah dosa adalah maut. Itu pengertiannya apa itu? Itu di mana ayatnya itu? Nggak tahu itu. Dari kan itu masalah Adam kan upah maut. Oh. Dosa apa itu upah dari Ya, dosa adalah maut kan itu gitu. selaras ya. Itu selaras di dalam pengajaran Yahudi juga, karena tidak ada kematian tanpa dosa, kayak gitu, kurang lebih gitu. Orang mati itu karena dosa, Pak, bukan karena bernyawa. Orang dikasih nyawa tuh supaya hidup kok, malah buat mati. Manusia itu pertama diciptakan tuh bukan untuk mati. Tanya nih Billy, Adam tuh diciptakan buat mati nggak, Bil? Pada mulanya? Enggak. Makanya nanti ketika kriyat hamitim atau kebangkitan orang mati di kiamat nanti, ketika semua orang bangkit lagi, maka akan kembali sifat alam nature-nya akan kembali seperti awal waktu diciptakan, seperti Adam. Ada Kang Alif. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Ya, jadi gitu. Menarik kayaknya. Ada kok beberapa orang yang tidak terkena, tidak dalam hidupnya tidak melakukan dosa. Ada 7 orang di Judaism. Dan salah satunya ialah Henok. Kita lihat bagaimana Henok itu diangkat hidup-hidup oleh Hashem, dan bahkan dia dirubah menjadi malaikat yang disukai oleh Aderion dan namanya Kayapas ya. Namanya Matat, itu jenis Matat malaikatnya. Iya. Tapi bagi kami itu nanti mati itu, sama Elia mati itu nanti. Bagi kami itu Henok dan Elia mati. Oh iya. Dan itu konsep itu yang diambil sama ke Isa. Isanya Islam itu begitu, dia naik tapi itu nanti turun dimatiin. Persis seperti Elia dan Henok. Oh. Tapi Elia bagaimana bisa mati, orang dia aslinya malaikat? Elia mati malaikat apa? Mungkin bagi lu. Ya kan Elia kan bukan orang Kristen Elia. Loh, Dia orang Kristen. Orang kan? Ya orang kan. Yang paling paham tentang Elia ya orang Yahudi lah. Loh, enggak. Masa orang Kristen gimana? Loh, enggak. Sekarang kitabnya Yahudi, penulisnya Yahudi, yang paham. Loh, memang Yesus, orang Jawa, memang Yesus. nggak mungkin. Lo memang Paulus memang orang apa? Brebes. Roma. Orang Roma apaan lo? Orang Roma apa? Orang Roma bukan. Bukan. Itu berarti lo nggak baca. Itu kebangsaannya, bro. Darahnya darah Yahudi. Beda. Kebangsaannya Roma juga. Bangsa Roma. Loh. Apaan sih? Nggak jelas. Oh, Henok itu Nabi Khidir. Oh, baru tahu Henok sama dengan Nabi Khidir. Oh, oke. Serius loh? Enggak, itu disinyalir. Elia Idris. Oh, gitu. Nah memang kan jalur keislaman kan juga ada itu Nabi. Jalur keislaman. Aku. Rio ini kalau giliran dia ngomong jalur keislaman, si Billy nggak ngomong tuh. Emang dia orang Islam? Enggak, dia nggak ngomong. Enggak. Maksudnya Amaliel. Udah nggak usah ngomong Paulus loh. nah takut. Enggak, dia kebangsanya Romawi.
Ya, cuman dia memang darahnya itu darah Yahudi dari Itu suku silsilah Ini Benyamin. nggak salah. Gitu loh. Rion. Istilahnya masih ada nggak itu? Hmm? Paulus itu nggak pernah nulis Toledotnya dia. Oh, nggak ada. Dia itu menuliskan mengkabarkan Injil, bukan mengkabarkan Toledot. Toledot Paulus nggak ada. Paulus bukannya nggak ada Tuh. silsilahnya. Aja. Nggak ada tulisannya tentang Toledotnya, bro. Pasti Orang ada, Yang penting dituliskan Yesus itu, Paulus itu kan mengabarkan Injil. pasti pasti ada di dalam buku-buku sejarah sekuler. Ntar gue cari, pasti ada. Karena zaman itu sudah banyak catatan-catatan yang sejaman dengan dia tentang Iya, sejarah di segala catatan Bapak macam. gereja juga ada mungkin. Pasti Cuman ada, kan gua nggak megang. Iya. pasti ada. Cuman kalau lu ngeliatin di kitab Injil ya mana ada. Oh iya. Memang nggak ada. Memang Paulus itu nggak mengabarkan tentang dirinya. Itu. Tapi Kenapa? dari kitab yang atau dari sejarah yang lain kan bisa tuh Rion. Silsilahnya Paulus. Iya kan, tapi kan teman-teman ini kan seringnya minta mana coba di Alkitab lo silsilah Paulus. Ya nggak ada, jangan Paulus, semua murid-murid juga nggak ada. Silsilah murid-murid nggak ada. Alkitab istilahnya dari pihak ketiga yang dijelaskan terkait dengan kerasulan Paulus kan pasti ada anak dari kan pastinya ada bin kan Ada, ada. ya ada. Cuman kan teman-teman, lu denger sih Pak tadi ngomong, teman-teman Muslim biasanya menanyakan itu di kitab kami, yang kagak ada, itu loh. Gak usah Jangan pakai diulang-ulang lagi kitab, Pak. pakai bin yang Iya, dari mulai lain. ulang lagi. Males gua. Jangan takut lah Rion. Bro, Pak, setiap hari mungkin jangan-jangan nama Paulus tuh lebih sering disebut dibanding Muhammad loh. Bilang Lu saya siap setiap hari jangan-jangan gue bilang jangan-jangan setiap hari saya ngomongin Paulus menjawab. Terus lu bilang jangan takut deh. Berkali-kali gue ngomongin Paulus. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad, kami sudah ada aturannya. Kalau kami Muslim mencari nama fakta Paulus, ya wajar dong. Mestinya terima kasih. Masalahnya nggak terbukti datanya. Bukan begitu bro. Kalau dia bilangin jangan takut bahas Paulus, itu bohong. Itu yang gue bilangin. Gue itu tiap kali bahas itu Paulus. Itu yang gue bahas bro. karena itu kan pusat sentral itu. Ya. Pusat sentral pastinya silsilah. Jadi nggak ada track record gua menghindar Paulus. Cuman kalau lagi ngomong Adam ya ngomong Adam gitu loh. Jangan Paulus. Lagi ngomong Adam turun beliau Paulus, Yesus Dalam ajaran Kristen nggak ada silsilah gitu aja. nyambung gitu Pak. Kalau gua kan orangnya yang fokus. Kalau kamu lari-lari, pusing pala gua. Pala gua yang pusing. Silsilah. Pusing lah. Jadi di situ penulis kitab di kitabmu itu nggak ketahuan silsilahnya dari keturunan mana, siapa orang tuanya gitu. Nggak ada ditulis, memang tidak ditulis bro. Memang Alkitab itu kan menuliskan tentang Yesus, bukan tentang diri mereka. 1 Yohanes 1 ayat 1 jelas kok, menulis tentang Sang Firman hidup. Bukan, memang perjanjian baru itu bukan kitab suci tapi sebuah surat ya. Nggak apa-apa. Itu kan buat ya nggak masalah bro, nggak masalah lu mau nggak seperti itu, nggak masalah. Enggak, bukan begitu Rian, memang benar kok. Maksudnya gini, kan surat Paulus kepada jemaat Roma, Memang perjanjian baru itu bukan kitab. Nah, betul. Itu kan juga tahu kan. Masalahnya kan lu kan memang belum, perjanjian baru lu kan belum dateng. Lu masih beranggap nanti. Kalau gua kan udah nih. Memang perjanjian baru itu bukan di kitab. Pemahaman perjanjian baru itu bukan kitab. Terlepas Jadi, masalah lu salah itu. Banyak yang salah, Kristen banyak yang salah tuh. Islam juga nganggap perjanjian baru itu bukan kitab. Bukan kitab ya, apalagi suci ya. Kita baca bukan. Loh, ya terserah lah. Kan yang disebut kitab itu kitab Injil loh. Itu loh. Kan gua bilang kitab perjanjian baru. Itu perjanjian baru itu diksi yang apa namanya,
Diksi itu yang salah, yang gua mau perbaiki gitu kan. Gua kan di sini kan buat mencerdaskan kalian, bro. Kalau lu ketemu gua tapi lu nggak cerdas kan percuma. Jadi percuma dong. Iya memang Ya, Taurat itu perjanjian lama. Nanti akan menjadi Nih denger ya, ini di depan Billy nih gue ngomong di depan Billy. Kitab Taurat itu memang akan menjadi perjanjian lama setelah nanti datang perjanjian baru. Tanya Billy. Apakah Memang betul benar. ditentukan? Coba tanya. yang diperbarui perjanjiannya, tapi Torahnya tetap. Gitu. Iya, ada perjanjian baru kah? Ya, tapi bukan Torahnya yang dibaruin, Torah tetap Iya, nggak Tauratnya jadi berubah. perjanjian lama toh. Jadi Tauratnya itu Enggak perjanjian dong. lama. Kalau bilang yang Bagaimana? Bagaimana ada Tuhan. perjanjian? Bagaimana ada perjanjian baru nggak ada perjanjian lama? Loh, di situ Gimana nggak lo, bicara Bil? di situ nggak bicara Torah itu diperbarui. Gimana sih? Baca, Baca ayatnya. teman-teman baca. Yeremia Yang 31 ayat 31 sampai 34. Itu bukan sekali saja Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Israel sudah 3 kali. Enggak, ini memperbarui itu di perjanjiannya. zaman Mesias, Bro. Itu di zaman Enggak, Mesias. makanya, Itu zaman udah Mesianik. 3 kali. Di zaman Mesias. Udah tiga kali Hasem memperbarui perjanjian dengan Israel sudah 3 kali. Di zaman Pinkhas diperbarui perjanjiannya, ya. Jadi memang udah 3 kali perjanjian diperbarui karena Perbarui kenapa? apa sih? Enggak, ini apa sih? Konsep apa nih perjanjian diperbarui 3 kali itu apa? Lu jangan Coba buat baca di- diksi yang ngaco. Coba di mana Sekarang di maksudnya? dalam kitab Coba. di dalam kitab Yeremia yang lu sebut itu bukan Torah itu diperbaruin, tapi perjanjiannya itu bukan Akan Torah. ada perjanjian baru tuh. Gini, Iya, tapi saya kan kan- tidak bilang memperbarui. Ada. Dengar. Saya Nah. tidak menyebut kalau Taurat itu diperbarui, tapi akan ada Nah, perjanjian bagus. baru. Bagus. Akan Makanya saya ada juga bilang, perjanjian baru. Ya, Bukannya makanya Taurat saya bilang diperbaruin. juga. Gua nggak bilang Tadi gitu, kan Bil. kamu bilang berarti akan ada perjanjian lama dong. Nggak ada. Astagfirullah, lu nggak nyambung, Bil. Kalau ada perjanjian baru, tentu perjanjian sebelumnya disebut perjanjian lama. Dari mana? Dari mana? Tapi ada gua tidak ayatnya bilang. gitu? Nggak ada ayatnya nggak gitu? Logika lu pakai, logika lu, Bil. Logika lu Tapi nggak pakai. tertulis. Lu- Sekarang yang kita cari yang tertulis Pakai dong. otak, Gimana? pakai akal, otaknya dipakai. Nggak Kalau ada. ada perjanjian baru, nggak berarti bisa. perjanjian Kalau sebelumnya tunjukin. disebut Ya, udah sekarang nggak- tunjukin. nggak ada. Loh, sekarang tunjukin ada nggak? Tidak tidak Ya, kalau nggak ada, ada. nggak usah ngomong. Lu Ya kan? gini kan nggak ada Nggak usah akalnya. Lu Loh, kok akalnya? Ya, Ya. jadi ingat yang diperbarui bukan Torahnya, tapi perjanjiannya. Lu Gitu. gua nggak bilang Taurat itu diperbaharui, tapi Ya, akan gua ada meluruskan, perjanjian baru. Gua mengajarkan umat Kristen yang nggak paham soal itu, yang menganggap bahwa Yeremia itu berbicara soal kitab perjanjian baru. Gua mengedukasi kalian yang tidak paham. Gitu. Gua nggak tahu deh ada Kristen yang ngomong kayak gitu. Gua nggak tahu tuh. banyak, Gua nggak tahu, banyak yang Gua nggak mengklaim tahu, itu perjanjian baru sudah ada. Gitu. Enggak, gue nggak tahu tuh. Gue nggak pernah. Makanya- Gue rasa mereka tahu kok perjanjian baru itu bukan kitab. Makanya dalam Yahudi nggak ada istilah perjanjian baru. Kenapa? Itu adalah kerjaan bapak-bapak gereja kalian. Kenapa? Wah, Perjanjian gede. baru. Oh jelas. Jangan kayak gitu. Jangan gitu loh, bro. Memang jelas. Septuaginta Nggak. juga kerjaan bapak-bapak gereja kalian. Nggak, kok. jangan kayak gitu. Jangan kayak Ini gitu. tahun Nggak usah ngomong empat- Septuaginta. tahun Perjanjian empat baru ini. dulu. Perjanjian baru dulu. Jangan bahas Septuaginta. Jangan lari-lari. Iya, perjanjian baru yang pertama memformulasikan perjanjian baru itu kalian, bapak-bapak gereja. Mau bukti buku. Tentu lu akan mentolak. bukti buku. Namanya Mau sebentar bukti, dulu, data. bro. Ayo. Sebentar. Yang disebut perjanjian baru itu jelas itu bukan kitab. Betul. Itu juga setuju ditekankan itu. sama Yesus. Yesus juga Kenapa? menekankan itu. Yesus juga menekankan itu. Itu Makanya bentuk bukan- perjanjian. Yesus Bukan nggak ada hubungannya kitab. dengan Yesus nggak ada hubungannya dengan Yeremia. Yeremia kamu nggak ada menolak. hubungannya. Bro, makanya kan gue bilang gini loh, Bill. Lu menolak Yesus, tentu apapun yang dikatakan Yesus kamu nggak percaya. Nggak Menolak Yesus apa-apa. Nggak, sebelum Yesus jadi Tuhan, itu orang Yahudi sudah seperti nggak ini. pernah cara Yesus berpikirnya. jadi Tuhan. Nggak pernah Yesus itu jadi Tuhan. Wah, Yesus itu bagus, menjadi hebat. manusia. Yesus Hebat. itu jadi manusia yang disebut firman Keren. menjadi manusia.
Yesus menjadi Tuhan. Itu salah, diksi yang salah. Keren. Yang benar adalah firman yang menjadi manusia. Keren. Jadi Yesus bukan Tuhan nih, kata Rion ya. Enggak, gue nggak bilang itu. Ada saksi di sini loh. Ada saksi loh di sini. Benar. Kalau Yesus, iya. saudara-saudara Kristen ya belajar kepada Aderion yang mendingan ya akan menuntun kepada kebenaran lah sedikit-sedikit. Artinya apa? Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan salah. Tadi gue ngomong gitu. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Kalau menjadi, denger ya. Kalau menjadi ada masa di mana dia belum jadi Tuhan, jadi Tuhan. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Enggak, bro. Yang disebut adalah firman yang menjadi manusia. Itulah namanya Yesus Kristus. Gitu. Tapi jadi itu bukan Bapa ya, bukan Tuhan ya. Jelas bukan Bapa. Hasem. Loh, tadi katanya bukan Bapak kan Hasem. Oh. Kacau nih. Jangan kayak gitu, makanya pelan-pelan. Makanya gue paling males kalau ada orang Islam sama lu. Yang Islam cuma ketawa-ketawa doang. Gue males, Mas. Siapa namanya? Kaisar sama Kaisar. Tolong yang Islam dikeluarin aja dulu. Gue ngomong sama Bil aja. Biar dia sendiri. Enggak, lu keluarin aja Bil. Sama Kaisar, enggak apa-apa. Sama Kaisar. Enggak, mereka tuh numpang. Nih dia numpang nih. Enggak, sama Kaisar tolong dulu. Biar gue ngomong sama Billy berdua. Gue ngomong sama Billy berdua. Saya tuh cuma ini ngomong. Sama Kaisar tolong dikeluarin dulu ini mereka bertiga biar fokus sama Billy. Ngomong apa terakhir? Keluar dulu. Iya, saya mau keluar nih, tapi bentar ya mau ngomong. Gue enggak mau. Keluarin dulu, Amang, keluarin dulu, Mang. Enggak boleh ngomong terakhir sebentar. Keluarin dulu, Mang. Iya, mau dengerin dulu ya, mau ngomong. Keluarin aja, Mang. Jadi, kata Aderion, dia membantah Roma 14 mengatakan seperti itu. Lihat. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Loh, begini. Tuhan itu dengan Allah itu berbeda, Pak. Itu ada ayatnya begitu, Bang Alul. Bang Alif. Roma 14:9. Bang Alul, Bang Alif. Roma 14:9. Nah kan kayak gini loh, Amang. Keluarin dulu mereka semua. Semua dikeluarin. Semua dikeluarin.